Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah studi Muhammadiyah. Setelah pertemuan pertama dan kedua, kelompoknya sudah jadi, kemudian kontrak belajar sudah bisa dipahami semua. Silahkan kalau bagi yang ketinggalan perkuliahan sebelumnya, silahkan nonton dulu tentang kontrak belajar. Di folder psikologi kedua itu ada linknya. Karena yang link pertama kan suaranya kurang jelas. Nah, pada kesempatan kali ini adalah hari terakhir pertemuan terakhir bonus ya. Jadi pertemuan 1, 2, 3 kan bonus karena ada transisi, ada ngambil KRS, maka mulai minggu depan absen sudah dihitung semuanya. Oke, pada perkuliahan kali ini saya akan menjelaskan pengantar tentang mata kuliah studi Muhammadiyah. Sedikit prolog bahwasanya mata kuliah studi Muhammadiyah ini adalah mata kuliah khusus yang hanya ada di kampus-kampus Muhammadiyah. Jadi kalau misalnya kalian punya teman dan teman kalian kuliah di kampus-kampus Muhammadiyah, maka akan ada mata kuliah pengenalan istilahnya tentang Muhammadiyah. Jadi walaupun kalian bukan orang Muhammadiyah atau misalnya kalian aktivis organisasi lain, setidaknya mengenal organisasi yang menaungi kampus kita. Di Muhammadiyah adalah salah satu yang di dunia ya, yang memiliki aset dan kontribusi kemasyarakatan yang sangat besar. Kalau di Indonesia asetnya terbesar, organisasi ormas dengan aset dan perkembangan terbesar di Indonesia itu adalah Muhammadiyah. Bukan dari segi jumlah orangnya, karena kalau jumlah orangnya nanti banyakkan NU, meskipun karena banyakkan warga NU juga tidak memiliki kartu tanda anggota warga NU, maka sulit. Tapi kalau pada praktek di lapangan memang warga NU itu lebih banyak ketimbang warga Muhammadiyah. Memang dari segi aset, dari segi amal usaha, Muhammadiyah terbesar se-Indonesia. Bahkan kalau misalnya Indonesia itu sudah nggak ada, misalnya ya, naudzubillah, itu Muhammadiyah itu sudah memiliki struktur yang solid sebagai sebuah mirip menyerupai sebuah negara, memiliki ada kokam, kemudian ada universitas, ada pendidikan dari mulai yang terkecil sampai yang paling tinggi. Muhammadiyah ada, dan kampus-kampusnya itu termasuk yang terbaik dan sekolahan juga terbaik. Oke. Nah, kalau kalian pernah di SMP, SMA Muhammadiyah tentu tahu tentang mata kuliah ini. Meskipun juga kalau kalian kuliah di NU juga ada mata kuliah ke NU-an, yaitu pengenalan tentang Nahdlatul Ulama. Nah, di Muhammadiyah kita mengenalkan tentang Muhammadiyah tanpa memaksakan kalian untuk bergabung jadi aktivis Muhammadiyah. Mata kuliah ini mencoba mengenalkan bagaimana Muhammadiyah ini yang sedemikian besar dan kok dilalahnya menjadi pilihan Anda semua untuk berkuliah di sekolah Muhammadiyah. Sedikit pengumuman, video ini akan singkat. Jadi ini ada pengumuman. Yang pertama bahwasanya kelompok presentasi itu hanya ada 11 kelompok. Jadi kalau saya kemarin mengumumkan itu satu kelompok 2 orang atau 3 orang, itu tujuannya supaya kelompok 1 sampai 11 itu terisi dulu. Jangan sampai pada numpuk di kelompok 10, 11 semua. Kelompok 1, 2, 3 kosong karena maju presentasi pertama. Nah, tapi kalau semua kelompok sudah terisi, kelompok 1 sampai 11, silakan yang belum gabung kelompok bisa milih dari 1 sampai 11. Tentu saja dengan seizin dari yang punya kelompoknya. Jadi kalau beberapa grup itu ada yang bikin kelompok 12, 13, 14, 15, itu tolong dibubarkan dan bergabung di salah satu kelompok 1 sampai dengan 11. Kemudian jangan lupa pertemuan keempat nanti presentasi via Zoom jika kampus belum aktif. Artinya belum bisa untuk tatap muka secara langsung, maka nanti via Zoom. Jadi saya diharapkan komputernya disiapkan sinyalnya karena kalian harus share screen, kemudian presentasinya dan presentasi kelompok disiapkan dan jangan ada keterlambatan karena nanti memangkas waktu.
Jadi isinya ya presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian saya meluruskan ketika nanti ada hal-hal yang kurang benar. Nah, rujukan utamanya ini adalah kerangka berpikir yang diambil dari buku studi Kemuhamadiyahan. Kalau dulu ada Baitul Arqam 4 hari di kampus, sekarang kan Baitul Arqam atau nyobron di Sobron itu 4 hari itu kan sekarang udah online. Nah, buku ini biasanya dulu dibagikan ketika Baitul Arqam. Ketika kalian tidak punya bukunya, bisa ke Perpus UMS atau lihat pesan sendiri beli juga silahkan, atau kalian ke bookstore atau ke Perpus UMS itu ada. Bukunya seperti ini, penyuntingnya itu adalah Ustadz Samsul Hidayat, Pak Sudarno almarhum, dan Bu Mahasri. Versinya nanti akan ada updateannya, warnanya berubah-ubah. Yang jelas bukunya itu langsung di Kemuhamadiyahan. Kalau kalian bisa, warnanya cetakannya di sini berbeda-beda ya. Ini waktu-waktu namanya masih LPIK, sekarang LPPIK namanya. Ini bukunya. Kalau kalian punya buku ini, isi dari presentasi itu 90% itu diambil dari itu temanya. Jadi kalian bisa jadi rujukan utama dari sini, dan juga nanti bisa ditambahkan dari sumber-sumber yang lain. Ini adalah bukunya kalau masih ada yang tanya. Sebenarnya kemarin juga sudah saya sebutkan terkait referensi buku apa yang bisa digunakan. Nah, kita akan mengenal tentang alur pembelajaran. Di Muhammadiyah, kurikulum yang dibuat agar orang-orang yang awam, mungkin kalau orang-orang yang udah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun di Muhammadiyah, ada yang aktivis IMM, mungkin hal ini sudah hal yang mendasar. Tapi ini untuk pengenalan, jadi materinya ya sesuai dengan kerangka berpikir dari kulit luar Muhammadiyah, atau fondasi-fondasi yang sekiranya orang awam itu kalau baca itu sudah bisa sedikit memahami, bukan ke masalah perpolitikan, bukan masalah ketarjihan, bukan masalah fatwa-fatwa tertentu, tapi lebih ke bagaimana Muhammadiyah ini bergerak, bagaimana kultur Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah itu sebagai sebuah organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Nanti pertemuan keempat materinya adalah pembaruan dalam Islam. Pembaruan dalam Islam ini maksudnya adalah materi ini, silakan cek di studi Kemuhamadiyahan, itu merupakan salah satu latar atau apa ya? Ya, latar belakang sebelum Muhammadiyah didirikan. Jadi ada gerakan pembaruan Islam itu di kawasan Asia Timur Tengah. Ada tokoh-tokoh pembaru Islam waktu itu. Ada yang terkenal, kemudian ada Muhammad Abduh, ada Muhammad Iqbal, ada Jamaluddin Al-Afghani, yang mana pemikiran-pemikiran pembaruan Islam itu kemudian turut nanti dimasuk ke latar belakang Muhammadiyah didirikan. Jadi itu untuk pembaruan dalam Islam itu adalah organisasi-organisasi atau gerakan-gerakan pembaruan sebelum Muhammadiyah yang sudah ada di internasional. Baru nanti setelah kalian tahu pola pergerakan di luar negeri, di Timur Tengah, ada gerakan pan-islamisme, kemudian ada Muhammad bin Abdul Wahab yang di Arab Saudi, gerakannya itu kemudian karena mazhabnya termasuk yang cukup strict terhadap bid'ah khurafat dan lain sebagainya, maka yang patung-patung yang bikin gapura-gapura di makam diratakan semua, kemudian didukung dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Itu termasuk pembaruan Islam, karena waktu itu disinyalir Islam itu bukan Islamnya tapi Muslimnya itu sedang mengalami kejemudan, yaitu nggak mau maju. Pokoknya ada beberapa golongan kaum sufi yang menjauhkan diri dari dunia, sehingga dunia padahal kita itu sebagai seorang khalifah yang harus memimpin dunia ini. Kalau tidak kita yang memimpin, lalu siapa? Maka tangan-tangan yang membuat kerusakan yang akan memimpin. Makanya pembaruan ini menentang gerakan-gerakan yang
dalam tanda kutip merusak giroh semangat Islam, termasuk budaya-budaya para sultan yang bermewah-mewahan, hedonisme, sehingga Turki Utsmani runtuh, kemudian salah kebijakan dalam pemilihan kubu saat perang, sehingga polemik Palestina sampai sekarang itu terjadi, itu panjang lebar. Tapi intinya materi pembaruan dalam Islam itu adalah sebuah materi pengantar sebelum nanti masuk ke sejarah Muhammadiyah didirikan. Maka tokohnya kan luas, maka saya sarankan ambil poin-poin yang ada di buku studi Muhammadiyah. Nanti baru diselipkan masuk ke Indonesia. Nah, baru setelah itu pertemuan kelima nanti akan membahas tentang latar belakang Muhammadiyah didirikan, bagaimana kenapa kok Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah, yang kemudian disusut dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, walaupun beliau beda ormas tapi kan istilahnya pernah dalam satu guru gitu. Kemudian nanti ada sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu gerakannya seperti apa sih? Biasanya Muhammadiyah itu kulturnya bagaimana? Muhammadiyah itu yang paling kuat Muhammadiyah itu bagaimana administrasinya bagus. Maka ketika ada sumbangan-sumbangan atau ada proyek-proyek yang melibatkan administrasi, masalah wakaf, itu Muhammadiyah itu terdepan. Karena nanti yang masuk di Muhammadiyah itu bukan jadi milik kiainya, bukan atas asetnya, bukan atas nama kiai, tapi atas nama Muhammadiyah. Beda sama yayasan organisasi-organisasi lain, ketika ada wakaf, ketika ada tanah, itu yang diwariskan untuk umat itu di atas namakan kiainya, sehingga kadang cucu-cucunya, anak-anaknya yang nggak tahu itu diambil alih padahal itu barang wakaf. Atau banyak sengketa-sengketa wakaf yang terjadi juga. Makanya kalau Muhammadiyah itu terkenal untuk administrasinya amanah. Amanah dalam artian itu adalah akuntabel. Jadi tertulis, tercatat rapi, dan nanti tidak ada privatisasi. Itu yang paling bagus saya melihat dari Muhammadiyah yang kulturnya terjaga sampai sekarang ini. Jadi kalau ada orang nyumbang, kekayaannya bukan kekayaan saya nyumbang ke Pondok Sobron, maka asetnya bukan menjadi milik saya sebagai direktur Sobron, tapi menjadi milik Sobron, milik UMS. Ada tanah, ada amal usaha, kalau ada gede itu bukan untuk Pak Rektor, bukan untuk Pak Sofyan, tapi itu nanti untuk balik ke Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah bisa sebesar ini, karena kalau misalnya ada pondok, ada apapun, itu tidak boleh di atas namakan pribadi. Kalau itu mengaku-ngaku ini ya organisasi Muhammadiyah, maka harus dinamakan Muhammadiyah, harus didaftarkan melalui skema PCM atau PDM setempat. Jadi beda sama organisasi lain mungkin yang itu dikelola sama kiainya tapi masih mengatasnamakan ini pesantren NU atau pesantren gerakan apa. Tapi itu sebenarnya asetnya segala macamnya itu milik kiainya, sehingga terpusat pada kiainya, ketokohan kiainya. Nah kalau Muhammadiyah tidak, sebagai sebuah sistem Muhammadiyah itu rapi dari atas sampai bawah itu tersusun rapi, sehingga itu kalau kelihatan Muhammadiyah besar, yang besar Muhammadiyah. Kalau warga Muhammadiyahnya orang-orangnya ya biasa sebenarnya. Mau rektornya kampusnya besar, rektornya juga sama gajinya. Jadi tapi kan kebermanfaatannya itu bisa dibagi ke semua orang, nambah karyawan, nambah ini. Meskipun untuk para pengelola juga tidak beda jauh. Seperti itu. Nah, kemudian nanti landasan normatif dan organisasi operasional Muhammadiyah nanti dijelaskan, karena materinya terlalu banyak saya pisah-pisah. Nanti kemudian ada hitoh Muhammadiyah, ada agenda dasar Muhammadiyah, kita belajar secara filosofisnya itu bagaimana, kemudian ada pedoman hidup Islami Muhammadiyah, kemudian di kampus UMS itu kemarin baru kita sahkan, kemarin rapat dengan Pak Rektor dan jajarannya terkait pembuatan pedoman hidup Islami, pedoman hidup Islami warga kampus. Itu yang berkonsekuensi mulai perkuliahan jam 6.30 itu sebenarnya niatnya bagus itu, karena agar 11.30 itu selesai, anak-anak
bisa untuk jamaah sholat di masjid, karena zuhur kan kadang jam 12, kalau jam lama kan selesai jam 12, kadang padahal zuhur itu jam 11.35, 45, jadi kalau itu udah istirahat jadi ada waktu sholat, jadi setengah satu masuk lagi, itu saya rasa sangat tepat. Demikian juga akhirnya asarnya juga pas di jamnya, meskipun nanti agak bergeser, tapi yang jelas itu lebih memudahkan bagi yang ingin sholat tepat waktu. Nah, kemudian nanti kita akan mengenal majelis-majelis di Muhammadiyah itu ada banyak sekali, ada majelis tajwid dan tablik, ada majelis tajwid, ada majelis tablik, ada kemudian lembaga-lembaganya, maka saya pisah. Urutannya itu sesuai dengan yang saya upload di psikologi 1 dan 2 itu sudah tepat. Jadi itu pengantarnya untuk saat ini, nanti kita lebih bisa berdiskusi dan nanti bisa teman-teman presentasi bisa mempersiapkan dengan baik. Mungkin ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.